Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita ulangi sedikit penjelasan ke-52 kemarin karena masih ada satu syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz yang belum kita baca. Ini untuk menegaskan dan untuk mengingatkan kembali tentang poin ke-52 tadi malam, atau mungkin juga yang tidak hadir tadi malam, insya Allah ada faedah yang baru di poin ini. Taib ana baca, qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha wal adawat la tahwihi al-jihatu sittu kasairin mubtada'at. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita baca syarah Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah ta'ala. Kita sekarang baca syarahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Meskipun ia kurang lebih sama. Kata beliau, hadal kalamu fihi ijmalun qad yastaghilluhu ahlu ta'wil wal ilhadi fi asma'illahi wa sifatihi. Wa laysa lahum bidzalika hujjah. Li'anna muradahu rahimahullah tanzihul bari subhana an musyabahatin makhluqat lakinnahu ata bi ibaratin mujmalatin tahtaju ila tafsilin hatta yazula al-ishtibah. Dibaca terjemahnya. Ucapan beliau ini masih sangat global sehingga membutuhkan penjelasan yang tuntas. Tetapi sayangnya ucapan ini telah dijadikan dalil oleh para ahli takwil dan ilhad tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal tidak ada hujjah bagi mereka pada ucapan beliau itu. Sebenarnya beliau rahimahullah bermaksud mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan makhluknya. Tetapi beliau mengutarakannya dengan ungkapan yang masih global, yang masih membutuhkan penjelasan lebih rinci, sehingga dengannya kesamaran menjadi hilang. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwasanya ucapan Imam At-Tahawi
ini ucapan yang global yang bisa ditarik kepada arah kebenaran ataupun ke arah kebatilan. Dan sudah kita sampaikan memang tidak selayaknya ini diucapkan oleh ahlu sunnah, apalagi ulama ahli sunnah, yang akibatnya tadi kata Syekh disalahgunakan oleh ahlu al-bid'ah untuk melegalkan kebid'ahan mereka dan untuk sekaligus menyerang ahlu sunnah. Sudah kita sampaikan dan itu terbukti dai kondang negeri kita yang sesat akidahnya, yang tidak mengikuti ajaran salaf, akidah salaf dalam at-tauhid asma wa sifat, itu menggunakan ucapan ini untuk menafikan ketinggian Allah di atas al-arsh. Padahal kata Syekh tidak ada hujah bagi mereka. Kenapa demikian? Karena Imam At-Tahawi dari awal sampai akhir kitab tentang tauhid asma wa sifat di atas akidah salaf, menetapkan semua sifat-sifat Allah, yang itu beda dengan ahlul bid'ah tadi. Demikian pula misalnya ahlul bid'ah mengatakan kalau kita mengatakan Allah ada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Itu dibantah langsung oleh Imam Tahawi. Kata Imam Tahawi insyaallah pada poin-poin yang agak jauh Mas ya. Kata beliau wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Allah tidak butuh kepada al-arsy. Ini membuktikan ucapan Imam Tahawi ini tidak seperti yang dimaksudkan oleh ahlu al-bid'ah. Makanya kata Syekh bin Baz dan juga kata Syekh Muhammad bin Anai, beliau sebetulnya mengatakan ungkapan ini untuk membantah ahlu al-bid'ah dari kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan apa? Al-makhluk. Sebetulnya beliau memaksudkan itu Allah punya wajah, punya tangan, namun nggak sama dengan wajah, tangan, anggota tubuh makhluk. Itu maksud beliau. Cuma beliau tergelincir menggunakan istilah-istilah dari ahlil kalam atau made in ahlil kalam. Nah, kemudian kata beliau tahtaj ila tafsilin hatta yazulal istibah. Maka ungkapan-ungkapan yang masih global ini sebetulnya butuh perincian. Dan ini kaidah sekali lagi dalam setiap istilah yang baru, yang masih global, yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Tidak boleh langsung ditolak, tidak boleh langsung diterima, namun ditanya apa maksud dari kata tersebut. Nah ini sekarang dirinci oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, famuradu bil hudud, yakni allati ya'lamuhal bashar, fahuwa subhana la ya'lam hududahu illa huwa subhana. Li'anal khalqa la yuhituna bi'ilman. Kama qala azza wa jalla fi surati Thaha, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Tafadhal. Maksud beliau rahimahullah dengan perkataan hudud atau batas-batas, yakni batas-batas yang dimengerti oleh manusia. Akan tetapi berkenaan dengan Allah yang mengetahui batas bagi Allah hanyalah Dia sendiri, karena ilmu makhluk tidak mampu meliputi ilmu Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thaha yang artinya Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Taib. Kata Imam At-Tahawi tadi, wa ta'ala anil hudud. Allah maha tinggi, maha suci dari al-hudud. Kata-kata al-hudud atau tunggalnya itu bentuk tunggalnya al-haddu. Al-haddu jamaknya al-hudud. Maksudnya kalau terjemahannya tadi batasan. Apa maksud Allah maha suci dari batasan-batasan? Kata al-hudud, batasan ini masih global. Perlu diperinci. Apa yang dikatakan oleh Imam Tahawi tentang al-hudud? Famuradu bil hudud, yakni allati ya'lamuhal bashar. Yaitu batasan yang diketahui oleh manusia.
Ini Allah tersucikan darinya. Atau kalau mungkin lebih tepatnya al-hudud ini berkaitan dengan kaifiyah. Tentang bagaimananya Allah. Gak ada yang tahu. Betul atau tidak? Ya. Allah maha suci dari pembagaimanaannya manusia. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Beliau mengatakan la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Orang yang mensifati Allah enggak akan sampai kepada bagaimananya keagungan sifat Allah Ta'ala. Alladzi huwa kama wasafa bi nafsahu. Allah sebagaimana dia mensifati dirinya dengan sifat-sifatnya. Ini yang dimaksud dengan Allah tersucikan dari pembagaimanaannya manusia. Manusia bagaimanapun membagaimanakan Allah dengan akalnya nggak akan sampai kepada apa? Kebenaran hakikat dari sifat Allah tersebut. Dan sudah pernah kita sampaikan, manusia tidak akan mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali terpenuhi salah satu dari 3 hal. Ada yang bisa menyebutkan? Ini kaidah secara umum, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat atau tentang sifat Allah. Kita tidak mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali terpenuhi salah satu dari 3 hal ini. Apa saja 3 hal itu? Nah, tombongan tuh. Bukan. Ya, yang akhwat apa tadi? Yang pertama melihat zat sesuatu tersebut, asanti. Yang kedua, melihat yang semisal dengan zat sesuatu itu. Yang ketiga, ia mendapatkan, mendengarkan kabar yang otentik tentang bagaimananya sesuatu itu. Kalau kita kembalikan kepada sifat Allah, kita nggak akan mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah sampai kita tahu, kita melihat zat Allah. Adakah yang bisa melihat zat Allah di dunia? Hah? Tidak mungkin. Bahkan kata Imam Al-Barbahari, man za'ama anna hada ra'a rabbahu fi dunya faqad kafar. Barang siapa yang mengklaim dirinya melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga tentunya, maka dia kafir. Maka tidak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah karena kita tidak pernah melihat zatnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Adakah yang semisal dengan Allah? Laisa kamitslihi wa lam yakul lahu kufuwan. Maka tidak mungkin manusia bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sifat Allah kalau kita mendengarkan kabar berita yang otentik tentang bagaimananya sifat Allah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menjelaskan bagaimananya sifat Allah. Al-Quran dan Sunnah hanya menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Allah punya sifat wajah, namun bagaimananya tidak ada penjelasannya. Maka tidak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Ini yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi. Allah maha suci dari al-hudud, batasan atau bagaimananya yang dibayang-bayangkan oleh manusia. Makanya Imam Malik mengatakan al-kaifu majhul. Bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu. Kemudian fahuwa subhana la ya'lamu hududahu illa huwa. Tidak ada yang bisa mengetahui batasan-batasannya atau bagaimananya sifat Allah kecuali Allah. Ya, semua sifat yang ada pasti ada bagaimananya. Cuma yang tidak mungkin itu adalah membagaimanakan sifat Allah. Paham ya? Yang dinafikan itu pembagaimanaannya manusia. Adapun setiap sifat Allah ada kaifiyahnya. Cuma kita tidak apa? Tidak tahu. Li'anal khalqa la yuhituna bi'ilmah. Karena makhluk tidak mungkin bisa meliputi ilmunya Allah, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi'ilma.
Dia Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Ayat ini mirip dengan ayat apa? Ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Baik. Wa man qala minas salaf bi isbatil haddi fil istiwa aw ghairihi fa muraduhu haddun ya'lamuhu Allahu subhanahu wa la ya'lamuhu al-ibad. Perkataan para ulama salaf dalam penetapan batasan dalam masalah istiwa atau selainnya, maksudnya adalah batasan yang hanya diketahui oleh Allah dan tidak diketahui hambanya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, barang siapa dari salaf yang menetapkan adanya al-had dalam sifat istiwa atau yang lainnya, maka maksudnya adalah batasan had yang diketahui oleh Allah namun tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Ini semisal dalam riwayat Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau ketika mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Ketika ditanya bihaddin, apakah dengan had? Kata beliau, na'am bihaddin, yaitu dengan batasan, yaitu tadi maksudnya batasan kaifiyah yang hanya diketahui oleh siapa? Allah. Paham? Paham tidak? Atau ada yang mentafsirkan lagi ucapan Abdullah bin Mubarak, Allah itu di atas arsy, di atas langit, bihaddin, maksudnya bihaddin ay munfasilin anil khalq, terpisah dari makhluk. Paham tuh? Allah di atas arsy, namun Allah tidak nempel, tidak bersatu dengan arsy, terpisah dari makhluknya. Itu kalau ada ungkapan dari ulama salaf, Allah itu istiwa dan istiwanya dengan had, maksudnya terpisah dari makhluk, atau Allah di atas arsy namun tidak ada yang tahu bagaimananya Allah istiwa kecuali siapa? Allah sendiri. Sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Dan ulama salaf ucapan mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa amal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat famuraduhu rahimahullah tanzihuhu an musyabahatil makhluqat fi hikmati wa sifati adzatiyah minal wajh wal yad wal qadam wa nahwi dzalik fahuwa subhana mausufun bidzalik lakin laisa sifatu misla sifatil khalq wa la ya'lam kaifiyataha illa huwa subhana. Adapun yang dimaksud oleh beliau dengan dimensi-dimensi, unsur-unsur anggota tubuh dan perangkat-perangkat adalah pensucian terhadap Allah dari penyerupaan dengan makhluknya dalam masalah hikmah-hikmahnya atau sifat-sifat dzatiyahnya, baik berupa wajah, tangan, kaki, dan yang semisal dengan itu. Allah yang Maha Suci disifati dengan semua itu, tetapi sifat-sifatnya itu tidak seperti sifat-sifat makhluknya, dan tidak ada yang mengetahui kaifiyahnya kecuali dia sendiri. Taib. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, adapun ucapan Imam At-Tahawi, Allah tersucikan maha tinggi dari al-ghayat, al-arkan, wal-a'dha, wal-adawat, dimensi-dimensi atau unsur-unsur anggota tubuh. Itu maksudnya seperti dalam ucapan Syekh Ibnu Mani juga, beliau ingin untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, entah dalam hikmahnya, dalam sifat-sifat dzatiyahnya seperti sifat wajah, sifat tangan, sifat al-qadam, kaki atau telapak kaki dan yang semisal dengannya. Makanya tadi malam kita sampaikan contoh kata-kata Allah tersucikan dari al-a'dha. Al-a'dha ini kita bahas secara bahasa Arab. Al-a'dha tadi terjemahnya apa? Unsur anggota tubuh atau badan. Misalnya yadun, tangan. Tangan itu kan bagian daripada apa? Anggota tubuh. Kalau ada ahlul bid'ah, ahlul kalam mengatakan Allah tersucikan dari
al-a'dha, dari unsur anggota tubuh, maka sikap kita yang benar bagaimana? Nah, kita tolak atau kita terima? Atau kita pukul? Nggak boleh, ya. Ya. Syubhat dilawan dengan al ilmu. Perinci, kita tanya, apa maksud Anda dengan kata-kata al-a'dha? Allah tersucikan dari anggota tubuh. Kalau dia mengatakan Allah itu tidak tersifati dengan wajah, tangan, kaki, maka apa sikap kita? Menolak mananya? Lafaz dan maknanya. Namun kalau misalnya dia mengatakan, oh maksudnya itu Allah punya tangan, sebagaimana firman-Nya baliyadau mabsutotan. Allah punya wajah, sebagaimana firman-Nya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya kaki atau telapak kaki, seperti dalam hadis tentang Allah meletakkan telapak kakinya di atas api neraka sampai api neraka itu merapat satu dengan yang lainnya hingga penuh. Salah yang mengatakan kot cukup ya Allah, cukup ya Allah. Demikian pula dalam tafsir Ibnu Abbas tentang Al-Kursi. Kata beliau, Al-Kursi, kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Maka kalau dia mengatakan Allah memiliki sifat-sifat itu, namun nggak sama dengan sifat makhluk. Bagaimana sikap kita? Kita terima maknanya, namun kita tidak memakai apa? Lafadznya. Paham tuh? Alhamdulillah. Taib. Kata Syekh lagi, Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat-sifat tersebut, namun sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab akidah beliau Al-Fiqhul Akbar. Beliau mengatakan wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat-sifat Allah beda hakikatnya dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Allah punya ilmu namun gak sama dengan ilmu kita. Kata-katanya sama. Ilmu dan ilmu namun hakikatnya berbeda. Yara laka ru'yatina. Allah melihat namun gak sama dengan penglihatan kita. Yakdiru laka kudratina. Allah berkuasa namun gak sama dengan kekuasaan kita. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini kaidah Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat Allah tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya. Kata Syekh, wala ya'lamu kaifiyataha illa huwa subhana. Tidak ada yang tahu bagaimananya sifat-sifat tersebut kecuali Allah. Kemudian kata Syekh lagi, wa ahlul bidah yutlikuna misla hadil alfat liyanfu bihas sifat bi ghairil alfat allati takallama Allahu biha wa asbataha li nafsihi hatta la yaftadihu wa hatta la yushanni alaihim ahlul haq. Adapun ahlul bid'ah memutlakkan lafaz-lafaz yang seperti ini, yaitu Allah Maha Suci dari batas-batas, dimensi-dimensi dan yang lainnya, untuk meniadakan sifat-sifat Allah dengannya tanpa mau menggunakan lafaz-lafaz yang Allah sebutkan dan Allah tetapkan untuk dirinya. Sehingga dengan begitu kesalahan mereka tidak terbuka dan mereka tidak dicela oleh ahlul haq. Nah, ini yang kita isyaratkan tadi malam. Ahlul bid'ah menggunakan lafaz-lafaz ini. Yang pertama tujuannya untuk mereka menafikan sifat-sifat Allah. Ya, ini kelicikan ahlu al-bid'ah. Bi ghairil alfat allati takallama Allahu biha. Tanpa menafikan langsung lafaz-lafaz yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak langsung mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan. Enggak. Karena mungkin kalau orang awam yang di atas fitrah salimah mendengar ucapan mereka akan berontak. Loh, dikatakan Allah nggak punya wajah, sedangkan Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini tentunya orang awam yang sudah bisa bahasa Arab, wong Arab. Ya kalau kita yang gangge saja. Namun intinya tadi, kalau orang yang dia bisa paham Al-Quran ketika
dikatakan oleh ahlul bid'ah Allah tidak punya sifat wajah, tidak punya sifat tangan, sedangkan jelas lafadznya dalam Al-Quran bal yadahu mabsutatan, mereka akan berontak. Namun mereka apa kata Syekh? Wa asbatai nafsi hatta la yaftadihu. Namun mereka menggunakan tadi lafaz-lafaz yang global. Ini diantara apa? Liciknya al-bid'ah. Maka dari awal sudah pernah kita sampaikan, seorang yang mengaku ahlu sunnah atau salafi sejati harus betul-betul teliti. Apalagi di dunia maya sekarang. Jangan tergesa-gesa menerima apapun propaganda, kecuali ditimbang kembali dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Retorika yang indah, ucapan-ucapan yang luar biasa menariknya dalam dunia manusia misalnya, jangan tergesa-gesa diterima ataupun sampai diposting, namun harus betul-betul ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, iblis saja ketika ingin untuk menyesatkan Adam dan Hawa pakai kata-kata retorika yang indah. Iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat bagi kalian berdua. Kata-kata yang kasar atau yang indah? Yang lembut. Enggak semua yang lemah lembut itu apa? Hak. Paham? Timbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara metode mereka, pakai kata-kata yang global untuk menarik manusia ke dalam kesesatan mereka, dan sekaligus agar kesesatan mereka tidak terbongkar, tidak diserang habis-habisan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana sudah kita sampaikan contoh yang lain, kelompok Jahmiyah awalnya mereka mengatakan dengan lantang, dengan kasarnya Al-Quran makhluk. Ketika rame-rame dibantah oleh ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Bahkan kata Imam Al-Lalikai, lebih dari 1000 ulama yang menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, yang mengatakan makhluk kafir. Maka al-bidah dari kalangan Jahmiyah, mereka berpikir cari retorika yang lebih halus, yang tidak langsung kelihatan kesesatan atau bahkan kekufuran mereka. Mereka pakai retorika apa? Bacaan Al-Quranku apa? Makhluk. Ini kalam yang global. Makanya Imam Ahmad di awal langsung menyerang lagi dengan mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Karena memang itulah jalan untuk mereka masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin dengan kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk, maksudnya Al-Quran adalah apa? Makhluk. Imam Ahmad mengatakan lagi, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia ahlul bid'ah. Ini untuk menyetop, menutup rapat-rapat pintu kesesatan kelompok apa? Jahmiyah. Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah saja. Paham? Itu pun mereka apa? Masih belum menyerah. Cari kata-kata yang juga apa? Aman. Tidak kelihatan kebobrokan mereka. Dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Tapi apa? Nggak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Paham? Kayaknya apa? Nggak ada masalah, namun ini bermasalah. Karena apa? Memang mereka tujuannya untuk apa? Cari aman, sedangkan hati mereka tetap meyakini Al-Quran apa? Makhluk. Makanya ulama mengatakan sekte Jahmiyah dalam bab ini ada 3. Yaitu yang mengatakan jelas Al-Quran makhluk, Al-Lafdhiyah yang mengatakan bacaan Al-Quranku itu makhluk, dan yang ketiga Al-Waqifah yang apa? Hanya mengatakan Al-Quran kalamullah titik. Ketika ditanya apakah kalamullah makhluk atau bukan makhluk, wallahu a'lam. Padahal apa? Hati mereka sama dengan yang pertama mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Paham?
Demikian pula terkadang ada sebagian orang, bahkan orang-orang kita juga, ketika malas dakwah tauhid, ketika bahkan nyinyiri dakwah tauhid, masa dakwah terus tauhid, ini bisa memecah belah umat, bisa apa? Dakwah salafiyah diserang habis-habisan oleh ahlul bidah, penakut, pengecut, akhirnya apa? Tidak mau dakwah tauhid. Kemudian dibela oleh yang lainnya dengan istilah kata-kata tidak selalu dakwah tauhid ngajarkan kitab tauhid. Paham? Ini kadang-kadang apa? Tadi ucapan yang memiliki apa? Dua sisi tadi. Bisa untuk hak, bisa untuk apa? Padahal dalam sejarah dakwanya nggak pernah ngajarkan kitab tauhid yang lainnya juga. Paham ya? Jemaah ini untuk ngelabui umat. Kayaknya iya benar juga ya, kan ada kitab usulus salasa, kan ada kitab yang lain usulus sittah, kan ada lagi kasus syubhat, kan nggak harus kitab tauhid. Kayaknya apa? Jemaah tadi maksudnya itu apa? Ya tidak usah dakwah tauhid sekarang, nanti saja kalau sudah mati baru dakwah tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Paham? Jadi sekali lagi ini yang harus betul-betul kita teliti, waspada. Nah, kemudian berikutnya wal mu'allif at-Tahawi rahimallah lam yaksid hadal maksad likauni min ahli sunnah al-musbiti li sifatillah wa kalamu fi hadil aqidah yufassir ba'duhu ba'dan wa yusaddiq ba'duhu ba'dan wa yufassar mustabahahu bimuhkamihi. Nah, akan tetapi pengarang kitab At-Tahawiyah tidak bermaksud demikian sebagaimana maksud para ahli bid'ah, karena beliau termasuk ahlu sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah, dan perkataan beliau dalam akidah ini sebagaimana sebagian menjadi tafsir atas sebagian yang lain, dan sebagian membenarkan atas sebagian yang lain, sehingga tidak ada kontradiksi. Perkataan yang samar ditafsirkan dengan perkataan beliau yang jelas. Nah, Imam At-Tahawi rahimahullah, niat beliau dengan ucapannya yang sudah kita baca tadi tidak sama dengan niatan ahli al-bidah yang sama-sama menggunakan ucapan tersebut. Imam At-Tahawi sudah kita sampaikan, beliau tujuannya untuk membantah kelompok al-musyabbihah, meskipun tadi sudah kita sampaikan itu keliru. Bahkan kata Syekh Ibnu Mani tadi malam, kebatilan tetap ditolak dari siapapun, meskipun dari seorang Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Dan ucapan beliau dalam akidah ini khususnya saling jelaskan satu dengan yang lainnya. Di awal beliau sudah menegaskan kaidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat. Wala syai'a misluhu mazala bi sifati qadiman qabla khalqihi wala yushbihul anam wala yablughu al-auham, bahwasanya manusia tidak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini jelas. Dan juga tentang penetapan sifat Allah tinggi di atas al-arsy. Arsy itu makhluk, Allah nggak butuh kepada arsy. Ini saling menguatkan. Beda dengan ahlu al-bid'ah. Nah, wa hakadha qalu la tahwi al-jihatu sittu kasin mubtada'at muraduhu al-jihatu al-asid al-makhluqa wa laysa muradu nafya uluwillahi wa istiwaihi ala arsyihi li'anna dhalika laysa dakhilan fil jihati sitti bal huwa fawqal alam wa muhitun bihi. Demikian pula ucapan beliau, dia tidak dibatasi oleh arah yang 6. Maksudnya adalah arah yang 6 yang umum berlaku bagi makhluknya. Beliau tidak bermaksud meniadakan al-ulu dan al-istiwa bagi Allah di atas arsy-Nya, karena hal itu tidak termasuk arah yang 6. Tetapi al-ulu dan al-istiwa adalah di atas alam dan meliputinya. Baik. Imam At-Tahawi mengatakan Allah tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana makhluk. Maksud beliau adalah 6 arah yang meliputi makhluk. Contoh, arah atas, ya kan 6 arah itu depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Kata-kata mungkin ada yang bertanya, lu kan atas
itu Allah ada di atas, Ustaz. Beda atasnya Allah dengan atasnya apa? Makhluk. Contoh misalnya atap masjid ini di atas kita, sahih? Tapi arah atas ini nggak berlaku untuk Allah. Karena apa? Arah atas ini masih di bawahnya siapa? Langit, di bawah awan dan seterusnya. Paham? Namun arah atasnya Allah ini sekali lagi tidak ada apa sesuatu pun yang di atasnya. Paham? Jadi kata-kata Allah tidak diliputi 6 arah, yaitu 6 arah yang meliputi makhluk. Paham? Paham enggak? Nah. Kemudian kata Syekh, maksud Imam Tahawi bukan menafikan ketinggian Allah atau istiwanya Allah di atas al-arsy. Sekali lagi tidak ada maksud seperti yang dimaksudkan oleh ahlu al-bidah. Li'anna dzalika laisa dakhilan fil jihati sit. Karena 6 arah yang makhluk itu tidak meliputi atas yang merupakan Allah, ya, sifatnya di atas al-arsy. Sama kata-katanya atas, ya, atap ini di atas kita, Allah di atas langit. Namun beda, atasnya atap ini masih di bawah siapa? Makhluk yang lain. Sedangkan Allah di atas arsy, sebagaimana dalam hadis ketika mentafsirkan huwal awwalu wal akhiru wal dhahir wal batin, Rasul menafsirkan fa anta dhahiru falaysa fawqaka syai'. Ya Allah, engkau maha dhahir, tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Paham? Makanya sudah kita sampaikan kemarin, kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak di suatu arah, maka sikap kita bagaimana? Memperinci, apa perinciannya? Apa yang perlu kita tanyakan? Apa maksud Anda dengan kata-kata arah di situ? Kalau dia misalnya mengatakan maksudnya itu Allah tidak di atas makhluknya, namun diliputi oleh makhluk. Atau mengatakan Allah di atas arsy, namun arsy-nya Allah itu meliputi Allah. Maka sikap kita bagaimana? Menolak, ya, lafaz dan juga apa? Tapi kalau dia mengatakan maksud Allah tidak di suatu arah itu, yaitu bahwasanya Allah di atas arsy dan arsy-nya Allah tidak meliputi Allah dan tidak ada sesuatu pun yang di atas Allah, maka sikap kita menerima maknanya, menolak lafadznya. Meskipun yang tepat cukup kita mengatakan Allah fis sama, Allah di atas al-arsy. Seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Al-Auza'i berkata, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul innallaha 'alal arsy. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas al-arsy. Imam Malik mengatakan Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, ilmunya di mana-mana. Itu ungkapan-ungkapan salaf, tidak sebagaimana ungkapan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa qad fatarallahu ibadahu 'alal iman bi uluwi subhana wa anna fi jihatil ulu wa ajma'a sunnah wal jama' min ashabi an-nabi sallallahu wa atba'im bi ihsan ala dzalik wal adillah minal kitab wa sunnati sahihah mutawatirah kulluha tadullu ala anna fil ulu subhana fatanabba li hadzal amril azim ayyuhal qari'ul karim wa'lam annahu al-haqqu wa ma siwahu batilun wallahu waliyut taufiq. Allah telah menjadikan fitrah hambanya untuk beriman terhadap ketinggiannya, bahwa dia berada di atas berada di arah atas. Keimanan terhadap ketinggiannya telah menjadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat Nabi SAW dan para pengikutnya yang setia. Dalil-dalil berkenaan dengan masalah ini tercantum di dalam Alkitab dan As-Sunnah yang sahih secara mutawatir. Semuanya menunjukkan bahwa keberadaan Allah adalah di atas. Hendaklah berhati-hati terhadap perkara yang besar ini, wahai para pembaca yang mulia.
ketahuilah bahwa ini adalah perkara yang benar dan selain ini adalah batil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga dalil Al-Fitrah. Fitrah manusia. Kita semuanya dan juga kita pastikan yang lain. Ketika dia dalam keadaan terdesak, dalam keadaan membutuhkan pertolongan Allah, hatinya pasti ketika berdoa mengarah ke mana? Kalau kemana-mana berarti nggak fokus ya. Ketika seorang yang sujud meskipun wajahnya di atas tanah, di atas lantai, namun hati ketika mulut mengucapkan subhana rabbiyal a'la, hatinya mengarah ke mana? Ke atas. Itu fitrah manusia. Bahkan ada salah satu tokoh ahli kalam yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Ketika sang murid yang bernama Al-Hamadani, ini tokoh ahlul kalam yang bernama Al-Juwaini, dia ditanya oleh sang murid, "Ya Syekh, engkau mengatakan Allah tidak di atas langit atau Allah di mana-mana. Lalu bagaimana dengan hatiku yang selalu mengarah ke atas langit ketika aku berdoa kepada Allah?" Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, namun menjadikan sang tokoh ahli kalam tidak bisa menjawab. Kenapa? Fitrah manusia, hati kecil manusia nggak bisa dibohongi. Sang guru pun mengatakan, "Hayyarani Hamadani." Hamadani muridku ini membuat aku bingung. Inilah ahlul kalam. Intinya apa? Bingung karena dalilnya hanya apa? Akal-akalan semata, tidak berdasarkan qala Allah wa qala Ar-Rasul SAW. Dan itu menabrak fitrah manusia tadi ketika dia butuh pertolongan Allah, hatinya selalu mengarah ke atas langit. Ditambah lagi dengan dalil dari ayat Al-Quran, Ar-Rahman Al-Ashtawa, ada 7 ayat. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Ilayyas adul kalimut tayyibu. Kepada Allah lah naik semua ucapan yang baik. Namanya naik kemana? Ke atas. Allah ada di atas. Ini dalilnya ribuan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ditambah tadi dengan hadis Rasul SAW. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah, sang budak menjawab, fis sama. Kata Imam Dhahabi yang bermadzhab Syafi'i, dalam hadis jariyah tadi ada 2 faedah. Yang pertama, bolehnya bertanya di mana Allah. Yang kedua, dijawab Allah fi as-sama. Bahkan kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kemarin kita kajian di Surabaya membacakan beberapa nukilan dari Imam Dhahabi dalam kitab beliau Al-Ulu. Sekali lagi, beliau Imam Dhahabi punya kitab spesial masalah ketinggian Allah di atas arsy. Hanya menyebut dalil ayat, hadis, ucapan sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf. Sampai yang terakhir, di antara yang disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab beliau Al-Ghunya, beliau mengatakan, Allah mustawin ala arsyihi, alin fi samai. Allah tinggi di atas arsy-Nya, Allah tinggi di atas langit. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Berani nantang Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini orang-orang sampai majang foto-fotonya, meskipun nggak tahu itu foto dari mana, namun akidahnya nggak dipakai. Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama Ahlussunnah, kata para ulama. Apa buktinya? Itu tadi buku beliau yang menjelaskan tentang akidah beliau, akidah Ahlussunnah. Dan alhamdulillah pernah kita mempostingnya, menerjemahkan, menukil beberapa pembahasan tentang akidah Ahlussunnah yang ada dalam kitab tersebut. Intinya sekali lagi, ini ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terang benderang sebetulnya akidah ini. Namun
Itulah kata Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka. Bahkan sudah disampaikan ulama-ulama besar-besar dari ulama mazhab Syafi'i, mulai dari Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i, Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kitab beliau Syarh Sunnah Ushulus Sunnah menjelaskan Allah alin ala arsy, tinggi di atas arsy-Nya. Cuma mereka naudzubillah min dzalik sampai detik enggak melek-melek. Justru apa? Terus menuduh Wahabi. Yang enggak apakah Imam Muzani itu Wahabi karena meyakini Allah di atas arsy. Ini sekali lagi kata Syekh Abdul bin Bas, dalilnya ayat, hadis, ijma, dalil fitrah, dan juga dalil al-aql kata para ulama. Makanya kata beliau, wa'lam annaul haq, ini yang benar. Ini bukan khilaf ijtihadi. Ini khilaf antara akidah yang sahih dengan akidah yang batilah. Bahkan kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, man angkara uluwallah fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa mengingkari Allah di atas langit, dia pengikut Fir'aun. Mau jadi pengikut Fir'aun? Wa man asbata uluwallah fis sama fahuwa musawiyun Muhammadi. Barang siapa yang menetapkan Allah di atas arsy, di atas langit, maka dia pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembeda antara kesesatan dan kebenaran. Makanya kalau ada yang menuduh kita sesat, Wahabi sesat, justru sekali lagi ini memutarbalikkan fakta. Namun jangan heran, Fir'aun itu menuduh Nabi Musa sesat. Paham? Itu siapa? Lagi-lagi Fir'aun. Berarti mereka juga apa? Pengikut. Fir'aun pernah mengatakan, zaruni aktul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasad. Kata Fir'aun, biarkan aku membunuh Musa agar dia berdoa kepada Rabb-Nya. Aku khawatir dia merubah agama kalian, dan aku khawatir dia menampakkan kerusakan di atas muka bumi ini. Nabi Musa kalimullah dituduh apa? Perusak. Nabi Nuh alaihissalam dituduh oleh kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihatmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh ketika dakwah tauhid dituduh apa? Sesat. Maka jangan heran kalau ada dai tauhid dari awal sampai mau meninggal dunia tetap tauhid dituduh apa? Seperti padahal yang seperti Abu Lahab, dia yang menentang dakwah apa? At-tauhid. Ini namanya maling, teriak maling. Jangan heran. Tadi Nabi saja dituduh apa? Sesat. Nabi Hud alaihissalam ketika menyeru kepada tauhid dalam surat Al-A'raf, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kami, kata Allah, mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Beliau berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Apa jawaban kaum Ad? Qala al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kami, kata para pembesar dari orang-orang kafir, dari kaum Nabi Hud, dari kaum Ad, mengatakan kami melihatmu wahai Hud fi safaha, dalam kedunguan, dalam kebodohan, dan kami mengira dan kami menganggap engkau itu berdusta. Paham? Ini musuh dakwah tauhid selalu memutarbalikkan fakta. Abu Jahal menuduh Nabi Muhammad sesat, sama juga dengan Abu Jahal kontemporer ini. Paham? Nah, taib, kita cukupkan atau mau tambah? Tambah 1 poin. Taib. Kita lanjutkan poin ke-53
Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi saksihi fil yaqdhati ila sama thumma ila haitsu sya'allah minal ula wa akramahullah bima sya' wa auha ilaihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a fasallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Tafadhal. Peristiwa Mi'raj adalah benar. Nabi SAW telah diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga dimi'rajkan ke langit dengan jiwa dan raga beliau dalam keadaan terjaga. Kemudian Allah juga membawa beliau ke tempat lain yang dikehendakinya di langit. Allah memuliakan beliau sesuai dengan kehendaknya dan Allah memberinya wahyu apa saja yang Allah wahyukan padanya. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau di dunia dan juga di akhirat. Ahsan, barakallahu fiik. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal mi'raju haqqun. Al-mi'raj ini kalau secara bahasa itu alat untuk naik sebetulnya, al-mi'raj. Ya, kalau al-isra itu perjalanan di kala malam hari. Itu arti secara bahasa. Al-mi'raj alat untuk apa? Naik. Al-uruj, ta'rujul malaikatu, malaikat naik, ta'ruju. Ya, al-mi'raj alat untuk naik, itu secara bahasa. Namun maksudnya di sini adalah apa? Kisah Rasulullah SAW dinaikkan oleh Allah dari Masjid Al-Aqsa menuju ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Itu hakun, benar adanya. Dan ini adalah ujian keimanan. Makanya dahulu kaum musyrikin menolak, mengingkari, membantah kabar berita yang disampaikan oleh Rasul tentang Al-Mi'raj atau Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Ini mengingkari apanya? Kejadiannya. Paham? Itu kufur. Mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipelesetkan. Orang yang mengingkari peringatannya, ya seolah-olah apa? Dianggap mengingkari. Ini orang yang kadzab. Ini orang yang dusta. Kalau mengingkari peringatannya boleh enggak? Wajib. Paham? Bukan malah ikut hadir. Ya, ada enggak yang ngaku salafi hadir Isra Mi'raj? Peringatan Isra Mi'raj? Hah? Ada. Ya, anak ada teman berapa saat yang lalu, mungkin bulan yang lalu nggak salah, dari sana Sumatera sana, tanya, ada nge-share foto, Ustaz, itu kok ya ikut Isra Mi'raj Ustaz. Anda bilang ya nggak kaget, ucapannya ada yang kufur kok. Paham ya? Nggak tahu antum dapat nggak fotonya itu? Yang gimana? Dai ngaku salafi ahli sunnah ikut peringatan apa? Jadi pemateri lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, selektif. Ya, sekali lagi ini fitnah akhir zaman yang jelas-jelas acara bid'ah apa? Ya, itu masih diustadkan, masih dibela mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi sekali lagi jangan ikut ahlul bid'ah, ya ikut acara-acara tersebut dan juga apa? Jangan ikut malah melesetkan. Yang diingkari adalah peringatannya. Kalau kejadiannya kita mengimani, naudzubillah min dzalik, bisa kafir kalau kita mengingkari apa? Kejadian ini, padahal ini sudah jelas dalam Al-Qur'anul Karim tentang Isra misalnya, subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina, dan seterusnya. Ini wajib untuk diimani. Kemudian waqad usriya bin nabi sallallahu Rasulullah SAW diisrakan dan dimirajkan. Meskipun kata para ulama penanggalannya ini masih khilaf di antara para ulama. Nggak ada yang apa bisa dijadikan sebagai patokan. Wa urija bisaksihi fil yaqdha. Ini poin pentingnya sebetulnya ada di sini juga. Yaitu Rasul dimi'rajkan, diangkat oleh Allah, dinaikkan sampai ke langit ke-7 itu dengan roh dan jasad beliau. Ini untuk membantah kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Rasul dimi'rajkan itu hanya dengan roh saja.
Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, bantahan juga kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Rasul di Isra wal Mi'rajkan itu pada waktu mimpi. Makanya beliau mengatakan fil yaqdha. Di waktu apa? Terjaga, bukan pada waktu mimpi. Kalau urusan mimpi, insya Allah orang musyrikin nggak akan mengingkari. Antum kan juga sering mimpi kan? Betul nggak? Antum di sini. Mimpi yang khayal-khayal kan banyak. Nggak ada yang mengingkari, namanya mimpi. Namun sekali lagi, kaum musyrikin kenapa kok mengingkari ya cerita Nabi tentang Isra wal Mi'raj? Karena Rasul mengaku apa? Beliau Isra wal Mi'raj dengan apa? Jasad dan ruh beliau. Kalau seandainya beliau mengatakan itu mimpi, mungkin orang musyrikin tidak akan mengingkari. Makanya Imam Tahawi mengatakan beliau dimi'rajkan, dinaikkan dengan syaks, yaitu dengan apa? Ya, jasad dan roh. Apalagi dalam ayat tadi, subhanalladzi asra bi abdihi. Namanya abdun, hamba manusia, terdiri dari apa? Roh dan jasad. Antum dari apa? Nah, roh saja. Nah, kita salati sekarang. Taib. Urija bisaksi fil yaqdha ila sama. Jadi ini sebenarnya salah satu poin pentingnya disampaikan Imam Tahawi dalam kitab beliau ini, bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj itu hak, benar, dan itu dengan jasad roh beliau, dan itu dalam keadaan beliau terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Summa ila haitsu sya'allah minal ula. Ya, sampai tadi ke Sidratul Muntaha. Wa akramahullah bima sya'. Allah muliakan beliau. Ya, di antaranya dengan apa? Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya juga disyariatkan salat. Itu satu-satunya syariat Islam yang diwahyukan oleh Allah, sedangkan Nabi di atas langit. Paham? Ya, ini sekali lagi keistimewaan as-shalah. Makanya kata Syekh Abdul Razak dan yang lainnya, aneh, banyak orang yang sibuk siap persiapan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj sampai nggak padahal inti dari Isra Mi'raj diantaranya apa? Masalah sholat. Paham tuh? Nah, wa auha ilaihi ma auha, dan Allah mewahyukan kepada beliau apa yang beliau wahyukan, maka dzabal fuadu ma ra'a, dan hati tidak mendustakan apa yang dia lihat. Cuma ada pembahasan ulama, apakah Rasul melihat Allah pada waktu Isra wal Mi'raj? Tidak melihat dengan mata kepala, namun dengan mata hati. Sebagaimana di sini, maka dzabal fuadu ma ra'a. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, ra'a bi fuadihi. Rasul melihat dengan hati, dalam artian betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak melihat dengan apa? Mata kepala, sebagaimana kata Rasul ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu di Isra wal Mi'raj? Kata Rasul, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihatnya. Fasallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Semoga salawat atas beliau dan salam atas beliau di dunia maupun di akhirat. Pembahasan poin ini dan juga beberapa poin setelahnya ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang sebetulnya sudah pernah kita sampaikan di awal atau setelah pembahasan tauhid asma wa sifat, wa inna Muhammadan abduhu al-mujtaba wa rasulul murtada. Memang salah satu yang dikritik oleh para ulama dari kitab Aqidah Thahawiyah, pembahasannya enggak tertib, loncat-loncat. Setelah pembahasan asma wa sifat diselingi pembahasan Nabi Muhammad SAW, kemudian balik lagi kepada tauhid asma wa sifat, balik lagi kepada, namun meskipun nggak terlalu signifikan, bukan kesalahan yang sesat menyesatkan, namun alangkah baiknya jika dengan apa? Tertib berurutan. Wallahu ta'ala a'lam. Ana rasa cukup sekian. Kalau mungkin ada yang belum dipahami, tafadhalu untuk ditanyakan. Bismillah. Ustaz, ini ada satu pertanyaan di YouTube. Mohon penjelasannya mengenai salah satu kitab Syekh Abdul Qadir, yaitu Sirrul Asrar. Wallah alam, tidak tahu. Iya.
Ada lagi? Dan ya banyak sebetulnya yang dinisbatkan kepada beliau, sedangkan beliau berlepas diri. Cuma anak nggak bahas masalah yang tadi ya. Ya, cuma ini secara umum ya, entah itu yang berkaitan dengan ya karomah beliau dan seterusnya. Jangankan beliau, Nabi Isa juga dituhankan. Ya, ini sekali lagi salah satu sebab asyirku billahi azza wa jalla. Nah, ada yang lain? Tafadhol. Assalamualaikum. Ini kesalahan Imam Tahawiyah ini kalau kita boleh ambil hikmahnya, kesalahan Imam Tahawiyah ini kalau kita bisa ambil hikmahnya apa sebab kesalahan ini? Apakah memang ini hanya sebagai bahwa memang ada salah satu ulama besar melakukan satu kesalahan, ya kan? Nah, hikmahnya apa buat kita ini sekarang? Iya. Sebenarnya. Iya, yang pertama sudah kita pernah sampaikan kemarin bahwasanya kebatilan itu tetap tidak boleh diikuti siapapun yang mengucapkannya. Dan pelajaran yang berharga lagi, tidak boleh kita fanatik kepada siapapun. Ketika kita sudah tahu ucapan Ustadz Fulan, Ustadz kita salah, keliru, maka tidak boleh dibela mati-matian. Ketika misalnya ada yang meluruskan, ini jelas salah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah demi membela ustadz tersebut. Ini namanya hizbiyah. Apa bedanya dengan kelompok-kelompok seperti Ikhwan Muslimin dan yang lainnya? Misalnya tokoh mereka jelas Sayyid Qutb sesat, menyesatkan, mentafsirkan Al-Ikhlas dengan wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Itu masih mereka bela mati-matian. Ini namanya hizbiyah, fanatik golongan, fanatik membela gurunya ataupun tokohnya yang diidolakan tanpa melihat kembali kepada qala Allah wa qala Rasulullah alaihi. Itu yang paling berharga. Siapapun yang salah harus disalahkan. Paham? Tidak boleh membela kesalahan apalagi sampai derajat kebid'ahan. Kita sudah bacakan kemarin sabda Rasul, la'anallah man awa muhdasan. Allah melaknat orang yang membela kebid'ahan, kesesatan. Seperti tadi misalnya, sudah jelas dia salah, keliru, ucapannya ada yang kufur, jelas dia ikut peringatan Isra Mi'raj, keliru, kok masih dibela? Justru yang membantah bully, boykot, dikucilkan. Ya yang jelas-jelas salah diustadkan, dibela mati-matian. Ini sama dengan ahlul al-bidah. Paham? Nah, itu yang paling penting. Nah, cuma tadi malam sudah kita sampaikan, bedakan antara ulama yang keliru, mereka ahlu ijtihad, dengan orang yang jahil namun ngelama. Paham? Baik. Ada yang lain? Tafadhol. Bayakum. Kebanyakan dari subhat yang menuduh salaf dalam masalah sifat itu takwil sering membawakan perkataan Imam Bukhari dalam sahihnya yang menakwilkan wajah itu dengan kerajaannya, dan juga perkataan Imam At-Tabari dalam tafsirnya Nabi Nuh itu belajar dengan mata kami, maksudnya dengan pengawasan kami, Ustaz. Bagaimana cara mendapatkan Ustaz? Baik. Yang pertama, ahlul bidah seperti kata ulama, orang yang mau tenggelam cari apa saja yang untuk gantungan, Orang tenggelam, pokoknya meskipun hanya benang mungkin dipakai untuk apa? Pegangan. Itu cari-cari, ketika sudah terdesak, dibantah habis-habisan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kita sampaikan di antara tadi yang terakhir Imam At-Tabari, kalaupun dikatakan tajri bi ayunina, kapalnya Nabi Nuh itu berlayar bi ayunina, ada penafsiran dengan pengawasan kami, penglihatan kami, maka ini kata para ulama bukan takwil. Ini makna yang dohir
sesuai dengan redaksi bahasa Arab. Kenapa demikian? Coba antum dalam segi bahasa Arab ya. Ada orang Arab mengatakan anta alal aini wa ra'si. Kalau terjemahannya, engkau di atas kepala dan mataku. Apa maksudnya? Apakah betul-betul antum masuk mata? Hah? Tidak. Namun ini sebagai apa? Ihtirama. Paham ya? Jadi bahasa Arab sesuai dengan dohirnya dan dohirnya sesuai dengan redaksinya. Paham? Bi'ayunina, kapal Nabi Nuh berlayar dengan pengawasan kami. Bukan apa? Berlayar dengan mata-mata kami, artinya menempel. Na'udzubillahi min dzalik. Paham? Dan itu sekali lagi kata Syekh Utsaimin, nanti antum lihat dalam kitab beliau spesial masalah ini, Al-Qawaidul Muslah. Sekali lagi, tafsir ulama salaf itu bukan takwil. Cuma itulah makna yang sebenarnya sesuai dengan apa? Redaksinya. Contoh yang lain ya. Ulama mentafsirkan ayat dalam surat Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit kami bangun bi'aidin. Mungkin orang yang baru belajar bahasa Arab dengan apa? Dengan tangan kami. Padahal kata para ulama, tidak, maksudnya itu dengan kekuatan. Loh, bukankah ini ta'wil? Enggak. Kata-kata bi'aidin itu bukan dari kata-kata yadun. Namun dari kata-kata ada yaidu yang memang dalam bahasa Arab artinya kuwah, kekuatan. Beda dengan yadun, yadani, aidin, ada yaknya. Nanti antum lihat dalam surat Az-Zariyat. Paham? Makanya keliru kalau ada dari kalangan kita yang mentafsirkan dibawa ke makna tangan. Paham? Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin juga dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Jadi sekali lagi, secara kaidah pahami sesuai dengan dohirnya, akan tetapi dohirnya bahasa Arab sesuai dengan redaksinya. Paham? Nah, wallahu alam, cukup ya. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.